Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu makanan bagi roh kita. Sehingga dengan itu kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Dan firman Tuhan itulah sumber kekuatan bagi hidup kita. Oleh firman-Nya kita akan dituntun, bahkan langkah hidup kita akan diteranginya. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan Tuhan, segala berkat, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga membutuhkan tuntunan-Mu, tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu, dan juga urapi kami semua dengan urapan-Mu Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan, menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya yakin tidak asing ya ayat ini. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat dikasih Tuhan, setiap kita yang hidup, setiap manusia yang hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya pencobaan-pencobaan. Jadi sangat wajar dan biasa kalau kita diizinkan Tuhan mengalami pencobaan. Ya, pencobaan ini biasanya berupa sesuatu keadaan yang mungkin menurut kita tidak nyaman, tidak enak. Itu bisa berupa beban, berupa masalah, sakit, penyakit, atau apa saja. Ya, apapun keadaan itu yang terjadi, itu bisa saja pencobaan yang memang diizinkan Tuhan. Ingat, tanpa seizin Tuhan tidak ada sesuatu bisa terjadi atas hidup orang percaya. Ya, di dalam tangan Tuhan kita sudah menyerahkan hidup kita, karena itu Tuhan menjaga. Tuhan memagari hidup kita, seperti juga Tuhan memagari hidup Ayub, ya kita pernah belajar tentang itu. Tetapi kadang diizinkan Tuhan untuk pencobaan terjadi. Nah, percayalah di balik pencobaan itu pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan. Ya, sering ada surprise di balik setiap masalah atau pencobaan. Nah, perhatikan, dalam hidup kita pencobaan itu seringkali terasa berat. Luar biasa, ya. Padahal firman Tuhan mengatakan, ya, pencobaan ini pencobaan biasa, enggak luar biasa. Ya, biasa artinya semua orang bisa mengalami walaupun tidak sama. Ya, sekali lagi tidak sama satu dengan yang lain, tetapi seperti apapun itu wujudnya, itu adalah pencobaan biasa. Ya, ini firman Tuhan yang mengatakan. Yang kedua, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, jadi artinya sudah ditakar, sudah diukur oleh Tuhan seberapa batas kekuatan kita, dan ketika pencobaan itu datang dalam hidup kita, itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kita semua kan manusia, artinya bahwa pencobaan itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Ya, artinya masih bisa kita menanggungnya. Yang berikutnya bahwa ketika ada pencobaan, Allah itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan setia. Setia berarti Dia juga menyertai kita. Saat dalam pencobaan, Tuhan tidak meninggalkan kok. Percayalah, ada Tuhan yang tetap setia. Dan lanjutnya apa? Dikatakan bahwa Ia tidak membiarkan kita dicobai, dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, ini tidak melampaui kekuatan kita. Jadi kekuatan seberapa? Tuhan sudah menakar. Artinya begini,
Kalau kita menghadapi masalah yang berat, kok berat sekali ya? Percayalah bahwa kekuatanmu jauh lebih besar daripada setiap pencobaan yang diizinkan. Jadi ada orang kok pencobaannya kok enteng-enteng saja. Ya batas kekuatannya mungkin segitu. Kok itu berat sekali? Ya Tuhan tahu. Ya, artinya gini, Tuhan tidak melihat bahwa pencobaan yang diizinkan itu melampaui. Artinya pasti orang itu bisa menanggungnya, ya. Jadi dikatakan apa? Tidak melampaui batas kekuatan. Kalau mau melampaui, Tuhan akan pangkas pencobaan itu. Tuhan sudah menakar kok. Kalau mau lebih nggak akan diizinkan Tuhan. Sehingga pasti semuanya dalam kendali Tuhan, ya. Terus dikatakan Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Ya, ada solusi, ada jalan keluar dari setiap pencobaan dan masalah yang kita hadapi. Tapi ingat, sekalipun ada jalan keluar, kita harus melangkah keluar. Ya, Tuhan sudah siapkan jalan. Kalau kita nggak melangkah, ya kita nggak akan pernah keluar dari pencobaan itu. Jadi kita artinya dari sisi kita ada perjuangan yang kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dan berikutnya Tuhan janjikan kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi Tuhan menegaskan kamu dapat menanggungnya. Ya, artinya apa? Kita bisa menanggungnya. Ya, apa yang dituliskan Rasul Paulus ini memberikan ketegasan kepada kita bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi tetap dalam kendali Tuhan. Tuhan setia, Tuhan menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Sebab pencobaan itu biasa dan pencobaan itu juga tidak melampaui batas kita. Bahkan dikatakan kita diberi jalan keluar sehingga kita bisa menanggung. Mari kita yang bergumul, kita yang mengalami pencobaan dalam hidup. Wah, masalahku berat, ingat. Tidak pernah melebihi kekuatanmu. Itu pencobaan biasa. Jangan mengatakan luar biasa. Biasa saja. Tuhan yang luar biasa. Pencobaan kita biasa saja. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi jalan keluar. Kita pasti bisa. Dan kita pasti berkemenangan. Semangat. Ya. Firman Tuhan menegaskan untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan firman-Mu boleh menguatkan kami pagi ini. Supaya kami tidak memandang setiap pencobaan yang terjadi sebagai sesuatu yang luar biasa. Pencobaan ini biasa saja. Tidak melampaui batas kekuatan manusia. Bahkan Engkau tetap setia. Bahkan Engkau sendiri ya Tuhan. Yang akan terus menyertai kami. Bahkan kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Sehingga kami bisa menanggung semuanya. Seberat apapun Tuhan yang sedang kami hadapi, kami percaya ada Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, mau berdoa. Kalau ada setiap kami yang hari ini dalam pergumulan berat, hidup kami dalam tekanan yang berat, pencobaan yang berat, kami tahu Tuhan tidak melampaui batas kekuatan kami. Pasti kami bisa melewatinya. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Bagian kami adalah kami mendekat kepadamu, mendengarkan tuntunanmu, dan kami pasti bisa menanggungnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Misalkan hidup kami hari ini, mohon pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.